apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan. Bersama saya, Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah gudang yang dijadikan sebagai pusat permainan judi di kota Binjai digerebek polisi. Pelaku pungutan liar atau pungli yang mengatasnamakan organisasi kepemudaan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ditangkap polisi. Saat musim haji, perajin gelang identitas di Kota Medan meraup rezeki. Kita ke informasi yang pertama, sebuah gudang yang dijadikan sebagai pusat permainan judi di kota Binjai digerebek polisi. Dalam penggerebekan ini, polisi berhasil menangkap 50 orang. Namun sayangnya pemilik gudang melarikan diri. Tim gabungan dari Brimob, Sabara, dan Krimum Polda Sumatera Utara mendatangi sebuah gudang yang disinyalir menjadi pusat permainan judi di kilometer 18 kota Binjai. Saat diperiksa, gudang yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan pupuk, kini justru digunakan untuk pusat permainan judi. Bahkan perputaran uang di tempat ini bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dari hasil penggerebekan, polisi menangkap 50 orang yang terdiri dari operator dan pekerja gudang. Namun sayang, pemilik gudang berinisial AO yang juga seorang pengusaha asal Binjai melarikan diri. Diduga omset itu mencapai ratusan juta. Saat ini penyidik sedang terus mendalami, memeriksa lebih dari 50 orang tersebut. Apakah mereka ada bagian dari pemilik gudang, kemudian pemilik tempat usaha yang ada di situ. Jadi kita masih mendalami. Selain menangkap 50 orang, polisi juga turut menyita barang bukti mesin ketangkasan, meja, kartu, dan uang. Meski begitu, dari 50 orang yang ditangkap, belum satu pun yang ditetapkan sebagai tersangka. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari kota Binjai. Pencurian sepeda motor di kota Medan kian meresahkan. Memanfaatkan kelengahan, pencuri membawa kabur sepeda motor yang terparkir di halaman indekos. Korban sempat mengejar pelaku, namun pelaku berhasil lolos. Rekaman kamera pengawas ini menjadi pengingat agar senantiasa waspada dari tindak pencurian. Pencurian ini terjadi di indekos Jalan Bunga Cole, Kecamatan Medan, Tuntungan, Kota Medan. 2 pencuri memanfaatkan kesempatan saat salah seorang penghuni lengah mengunci pagar selepas keluar dari indekos. Dalam waktu sekejap, kedua pencuri menjebol 1 sepeda motor yang terparkir meski dalam keadaan terkunci stang. Mendengar motornya dijebol maling, korban sempat mengejar pelaku, namun pelaku berhasil lolos. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Mapolsek Medan Tuntungan dan berharap sepeda motor miliknya dapat ditemukan. Jam 3 pagi. Pertama-tama keretanya parkir di sini. Baru di belakang kereta saya di belakang kereta saya ada kereta lagi, Pak. Baru habis itu gerbang tertutup, tapi gara-gara abang sebelah keluar, gerbang terbuka. Jadi malingnya pertama ngintip dulu di CCTV, ngintip dia, baru dia mantau, baru dia manggil kawannya. Jadi tinggal ngambil, dia mungkin matakan stangnya di sini, baru dia dorong, udah hidup keretanya. Kalau dari CCTV ada berapa orang pelaku, Pak? 2 orang. Pelaku pungutan liar atau pungli yang mengatasnamakan organisasi kepemudaan di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang tertangkap polisi. Pelaku kerap meminta uang retribusi untuk kepentingan jalan kepada sopir truk. Meski sudah tertangkap, kasus ini berakhir damai. Resmi ya teh, OPP resmi. Ini Jalan Karya 7, dekat Balai Desa. Lagi dan lagi, praktik pungutan liar terjadi di Kabupaten Deli Serdang. Kali ini, seorang pria yang mengatasnamakan organisasi kepemudaan meminta uang retribusi sebesar Rp20.000 yang menyasar kepada setiap calon pembeli barang bekas milik sang perekam video. Perekam video, Benri Sagala yang tidak terima tindakan pungli, sempat terlibat perdebatan dengan pelaku karena para sopir truk kerap diminta menyetor uang keamanan dan pembangunan Jalan Helvetia. Karena sudah sering, terakhirnya jadi kita videokan. Sebenarnya ini sudah berlarut-larut sih, dan kita sudah jumpain mereka secara pribadi. Bang, tolong dihentikan. Kalau abang mau minum-minum atau dana-dana
datang ke gudang. Jangan konsumen disetok begitu, nanti konsumen jadi ketakutan Bang, karena rata-rata konsumen yang antar barang itu kan, itu ekspedisi semua. Ya kita tahu ekspedisi waktu jalannya berapa. Ternyata mereka lakukan terus, sehingga jadi aku videokan. Gitu. Memang itu satu marga dengan aku. Itu yang diminta kisaran berapa Bang? Kalau laporannya konsumen itu sih 20.000 per satu mobil. Gitu. Tak lama setelah pungli tersebar di media sosial, unit reserse kriminal Polsek Sunggal menangkap pelaku Dapot Lubis. Pelaku ditangkap saat sedang nongkrong di sebuah warung tuak di Jalan Karya 4, Desa Helvitia. Kasus pungutan liar ini berakhir damai karena kedua belah pihak sepakat menyelesaikan dengan proses restoratif justice. Menanggapi laporan dari masyarakat, menindaklanjuti laporan tersebut dan mengamankan pelaku. Pelaku mengakui semua perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi. Kemudian pelapor setelah kita panggil yang bersangkutan datang ke Polres Sunggal, tetapi tidak membuat laporan dan kedua pihak saling memaafkan dan intinya pelaku tidak mengulangi perbuatan. Meski begitu, Dapot Lubis diwajibkan lapor dan mendapat pembinaan dari pihak kepolisian. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Guna menghibur seluruh tahanan, seorang anggota Polres Pelabuhan Belawan berinisiatif bernyanyi sambil bermain gitar listrik. Aksi simpatik tersebut merupakan panggilan hati bergembira sejenak bersama para tahanan yang tidak bisa berkumpul bersama keluarga saat Idul Fitri. Dengan energik, Aibda Brian Satria Yuda Marpaung bernyanyi sambil memainkan gitar listrik, menghibur seluruh tahanan dalam sel. Anggota Polres Pelabuhan Belawan Kota Medan ini menyanyikan lagu milik grup band Dewa 19 berjudul Elang. Aibda Marpaung rela menyisihkan waktu bergembira sejenak bersama para tahanan yang tidak bisa berkumpul bersama keluarga saat Idul Fitri. Momen panggilan hati tersebut tanpa diduga viral di media sosial hingga didukung mayoritas warganet. Memberikan penghiburan kepada mereka karena saya mempunyai moto kasih lebih besar dari pelanggaran. Jadi mereka sini tidak saya anggap dihukum, tapi mereka dalam proses hidup yang bisa dapat keluar seperti ini saya bina baik rohani, mental, fisiknya, karena tugas dari Satnahki adalah merawat dan menjaga, bahkan untuk memelihara para sahabat-sahabat yang di sini ya. Aksi Aibda Marpaung dinilai positif oleh pimpinan karena mampu menjalankan tugas kepolisian secara presisi dan melayani dengan hati. Di mana para tahanan yang tidak bisa berkumpul dengan keluarganya, kemudian pada saat itu juga tidak diperbolehkan untuk jam besuk. Anggota saya Brian Marpaung tersebut berinisiatif yang menghibur karena mereka para tahanan menyampaikan mereka rindu dengan keluarganya, sehingga anggota saya ini yang mempunyai bakat bermain gitar, dan kebetulan juga di Polres saya sudah menyiapkan alat-alat musik ya, sehingga dia menghibur dengan bernyanyi bersama. Hingga kini video Aibda Marpaung telah ditonton lebih dari 5,4 juta penonton di media sosial. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.